Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Erma Widayanti. Dan di video kali ini saya akan melanjutkan untuk membahas soal-soal kompetensi teknis pedagogik di part 2. Jadi teman-teman, kalau teman-teman tahu nih, kompetensi pedagogik ini sebenarnya tidak hanya untuk kompetensi teknis P3K gitu ya. Tapi setelah saya baca-baca soalnya ini, ternyata ini juga pernah saya temukan di soal-soal SKB CPNS saya tahun lalu, dan juga soal dari waktu saya tes PPG. Jadi pas UP itu kan ada soal-soal pedagogik. Nah, ternyata ada soal-soal yang di sini memang mirip-mirip lah dengan soal-soal yang saya dapatkan waktu itu. Jadi disimak baik-baik videonya, semoga ini bermanfaat. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kamu jika video ini dirasa bermanfaat. Oke, sudah siap? Selamat menyaksikan. Kita mulai dari soal pertama. Aspek yang berkaitan dengan perasaan, emosi, sikap, derajat penerimaan atau penolakan terhadap suatu objek peserta didik disebut dengan A. Psikomotorik, B. Emotif, C. Afektif, D. Sensitif, E. Kognitif. Oke, teman-teman, kalau di sini sebenarnya bisa sangat dilihat ya jawaban yang benar apa, tapi kalau ada seperti ini kalian bisa langsung eliminasi nih dua hal, yaitu emotif dan juga sensitif. Nah, tinggal tiga nih, ada psikomotorik, afektif, dan juga kognitif. Sudah jelas kalau psikomotorik itu adalah keterampilan, sedangkan afektif itu adalah sikap, dan kognitif adalah pengetahuan. Sehingga jawaban yang benar tentang perasaan, emosi, sikap, derajat penerimaan atau penolakan adalah afektif. Lanjut soal kedua. Karakteristik, ciri-ciri, tanda-tanda, perbuatan, atau respon yang harus dapat dilakukan atau ditampilkan oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa itu telah memiliki kompetensi dasar tertentu. Disebut dengan A. Kompetensi lulusan, B. Kemampuan peserta didik, C. Kecakapan hidup, D. Kompetensi dasar, dan E. Indikator. Oke, teman-teman, di soal ini kalian harus tahu kata kuncinya. Kata kuncinya di sini adalah karakteristik, ciri-ciri, atau tanda-tanda. Jadi yang menjadi tanda ketika mereka bisa menunjukkan kompetensi itu apa sih? Dan jawaban yang benar adalah indikator. Oke, selanjutnya. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru adalah sebagai berikut, kecuali A. Menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang efektif, B. Merencanakan dan mengembangkan kurikulum, C. Menilai dan mengevaluasi pembelajaran, D. Melaksanakan pembelajaran yang efektif, dan E. Mengenal latar belakang peserta didik untuk menunjang KBM. Perhatikan di sini, yang dimaksud adalah kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Sehingga dari A, B, C, D itu adalah kualifikasi secara akademik. Dan jawaban yang benar karena ini kecuali adalah mengenal latar belakang peserta didik. Oke, selanjutnya. Undang-undang yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional adalah, oke teman-teman, jadi kalau soal ini saya sudah pernah mengerjakan sekitar 2-3 kali ya. Untuk soal ini tuh selalu keluar di tryout ataupun di latihan soal biasanya, karena bagi seorang guru harus tahu undang-undang yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional, yaitu jawabannya adalah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Oke, sebagai pembanding aja teman-teman, kalau teman-teman pengen tahu, jadi kalau Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 itu tentang perhitungan anggaran negara. Kemudian yang nomor 11 tahun 2003 itu sebenarnya bukan undang-undang tentang pendidikan sih, tapi perubahan dari Undang-Undang Nomor 53 tahun 99, yaitu terkait tentang pembentukan beberapa kabupaten di daerah Indonesia yang terpencil gitu, bukan terpencil sih, agak jauh, misalnya Batam dan sebagainya gitu. Kemudian untuk yang nomor 25 tahun 2003 itu tentang tindak pidana pencucian uang. Kemudian yang nomor 9 tahun 2003 itu menjelaskan
tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS. Oke, diingat-ingat ya, kalau Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional itu adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Lanjut soal berikutnya. Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu disebut dengan A. Standar Nasional Pendidikan, B. Silabus, C. Standar isi, D. RPP, E. Kurikulum. Oke, teman-teman, di sini kita lihat kata kuncinya adalah rencana dan pengaturan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, ini adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Jangan sampai teman-teman itu terjebak dengan kata-kata seperangkat rencana, ya. Jadi, kalau seperangkat rencana pembelajaran berarti RPP dong? Bukan. Tapi, soal ini adalah rencana dan pengaturan tentang mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sehingga jawaban yang benar adalah kurikulum. Oke, selanjutnya. Berikut ini adalah prinsip dalam penyusunan RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, kecuali A. Keterkaitan dan keterpaduan dengan silabus, B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik, C. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi, D. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut, E. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Oke teman-teman, untuk jawab pertanyaan ini, saya akan tampilkan prinsip-prinsip penyusunan RPP. Oke, jadi penyusunan RPP itu ada 6 prinsip. Dimana yang pertama adalah memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Kedua, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Ketiga, mengembangkan budaya membaca dan menulis. 4, memberikan umpan balik dan tindak lanjut. 5. Keterkaitan dan keterpaduan. Yang dimaksud adalah bagian-bagian dari RPP ini saling terkait dan terpadu gitu. Kemudian yang terakhir adalah menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Oke, kita kembali ke soal. Jadi di sini adalah prinsip-prinsip dalam penyusunan RPP sudah kita lihat tadi. Jadi kecuali adalah keterkaitan dan keterpaduan isi dengan silabus, karena di prinsip-prinsip tadi tidak menyebutkan silabus sama sekali. Jadi hati-hati jangan sampai terjebak. Oke, lanjut soal berikutnya. Pasal yang menyebutkan mengenai sertifikasi pendidik harus diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang berakreditasi adalah, kita lihat jawabannya. Jadi di situ ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 Pasal 41 Ayat 2, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 41 Ayat 1, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 43, Undang-Undang RI Nomor 23 Pasal 43 Ayat 1, dan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2003 Pasal 41 Ayat 2. Baik, jadi teman-teman tadi kita sudah bahas tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu ada di Nomor 20 Tahun 2003. Nah, kalau berbicara tentang sertifikat pendidik oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang berakreditasi, maka jelas ini ada di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Berarti kita bisa langsung eliminasi jawaban A dan juga E, ya kan? Kita bisa eliminasi langsung, kita tinggal cek Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, apakah yang benar itu di pasal 41 ayat 1, 43 ayat 2, atau 43 ayat 1. Baik, ini adalah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, di mana di pasal 41 ayat 1 berbunyi, pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah. Yang pasal 43 ayat 1 adalah promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.
Ayat 2 berbunyi, sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. Sudah ketemukan jawabannya? Kita kembali ke soal. Bahwa sertifikasi pendidik harus diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang berakreditasi. Jawabannya adalah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 43 Ayat 2. Oke, selanjutnya. Standar kompetensi pedagogik sesuai dengan A. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2007. B. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2007. C. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2007. D. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 52 Tahun 2007. Dan E. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007. Oke, teman-teman, kita bahas dulu tentang permen-permen yang ada di sini. Yang pertama adalah nomor 26 tahun 2007. Jadi permen nomor 26 tahun 2007 ini membahas atau berbicara tentang kerjasama antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi di lembaga lain yang ada di luar negeri. Jadi ini bukan ya, karena kata kunci kita adalah standar kompetensi pedagogik. Oke, yang kedua, nomor 32 tahun 2007. Kalau nomor 32 tahun 2007 itu tentang bantuan kesejahteraan bagi guru yang bertugas di daerah khusus, bukan juga. Kemudian Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2007. Untuk nomor 21 ini tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, bukan ya? Kemudian di sini menyebutkan Permendiknas Nomor 52 Tahun 2007. Sebenarnya untuk nomor 52 Tahun 2007 ini tidak ada di Permendiknas, adanya di Permendagri, yaitu berbunyi tentang pelestarian dan pengembangan adat istiadat. Nah, sedangkan yang terakhir yang E, yaitu nomor 16 tahun 2007, itu tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Berarti kalau ada bunyi standar kompetensi guru, di dalamnya pasti ada standar kompetensi pedagogik. Jadi jawabannya adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007. Selanjutnya, penyusunan KTSP mengacu pada A. Standar isi dan standar kompetensi lulusan. B. Standar kompetensi dan kompetensi dasar. C. RPP. D. Silabus. E. Standar kompetensi lulusan peserta didik. Jadi di sini KTSP kata kuncinya adalah mengacu kepada apa? Jadi kita tahu bahwa KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan itu mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan atau SKL. Istilah pedagogik berasal dari bahasa Yunani, yaitu bahasa Yunaninya pedagogik adalah pedagogos. Jadi pedagogos atau pedagogik ini adalah ilmu atau seni dalam menjadi seorang guru. Istilah ini merujuk pada strategi pembelajaran atau gaya pembelajaran. Cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Nanti saya akan buatkan di part 3. Jadi kalian ditunggu ya part 3-nya. Selamat belajar, selamat berjuang. Semoga lulus P3K tahun ini. Oke? Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.